Halo, selamat sore. Nama saya Elu Tunjung. Saya mahasiswa PG PAUD Unsultra angkatan 2017. Nah, pada video saya kali ini dalam pembelajaran karya tulis ilmiah, yaitu saya akan membahas sistematika penulisan. Bagaimana cara penulisan karya ilmiah atau sistematika penulisan. Nah, karya ilmiah tentunya memiliki struktur penulisan sebagai karya yang ilmiah. Struktur karya ilmiah atau gaya atau juga biasa disebut gaya selingkuh penulisan. Nah, secara umum sistematika penulisan di sini ada 11 poin yang pertama yaitu judul, yang kedua adalah abstrak, yang ketiga lembar pengesahan, yang keempat kata pengantar, yang kelima daftar isi, yang keenam pendahuluan, yang ketujuh kajian teori, yang kedelapan metodologi penelitian, yang kesembilan adalah hasil dan pembahasan, yang kesepuluh kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yang ke-11 adalah daftar pustaka. Baiklah, kita bahas yang pertama yaitu judul. Judul merupakan titel suatu karya ilmiah. Judul biasanya mempunyai gaya selingkuh yang berbeda-beda. Judul harus dibuat secara singkat, jelas, dan menarik tentunya, agar orang yang membacanya bisa tertarik membaca tulisan kita sampai selesai. Nah, yang kedua yaitu abstrak. Abstrak ditulis maksimal biasanya 200 kata atau 250 kata. Abstrak memiliki aturan dan biasanya ditulis dengan tulisan miring. Ada kata kunci atau keyword. Nah, ukuran size hurufnya yaitu biasanya ditulis yaitu 10 atau 11. Nah, abstrak berisi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Nah, yang terakhir biasanya ditulis yaitu keyword atau kata kunci. Kata kunci biasanya 3 sampai 6 kata kunci. Nah, itu isi dari abstrak. Nah, yang ketiga, lembar pengesahan. Lembar pengesahan tentunya semua karya tulis harus memiliki lembar pengesahan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kata pengantar. Suatu karya ilmiah tentunya juga harus memiliki kata pengantar dari penulis. Nah, yang kelima yaitu daftar isi. Daftar isi yaitu dibuat untuk memudahkan kita memberikan halaman-halaman, setiap lembar tulisan kita. Nah, yang keenam adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adalah berada di bab 1. Nah, apa saja isi pendahuluan itu? Ya, biasanya pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat dari penelitian kita. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu kajian teori. Kajian teori ini biasanya berada di bab 2. Nah, bab 2 isinya kajian teori. Nah, di sini akan membahas atau menjabarkan teori-teori yang berhubungan dengan topik yang kita teliti. Apa sih topik pada penelitian kita? Nah, di sini di kajian teori ini akan dibahas secara detail. Dan selanjutnya yang ke-8 yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian biasanya berada pada bab 3. Nah, apa saja metode penelitian itu? Di metode penelitian ini biasanya kita membahas tentang metode-metode apa yang kita gunakan dalam penelitian itu. Misalnya penelitian kita tentang PTK. Tentu saja pada metode penelitian ini kita memasukkan metode penelitian tindakan kelas. Nah, itulah yang disebut dengan metodologi penelitian. Dan yang ke-9 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kita memasukkan hasil penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Tentunya dengan referensi-referensi yang kita masukkan.
Yang ke-10 yaitu kesimpulan dan saran. Nah, di sini kita membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian kita. Tentunya juga ada saran-saran sebagai penulis ditulis di sini di kesimpulan dan saran ini. Nah, yang ke-11 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka di sini ditulis berdasarkan gaya sitasi yang telah ditentukan. Nah, banyak daftar pustaka yang kita harus masukkan pada lembar daftar pustaka. Nah, itulah struktur karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya kita masuk pada sumber karya ilmiah. Sumber karya ilmiah itu bisa berasal dari jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Yang kedua yaitu dari proceeding, yang ketiga dari buku, yang keempat bisa dari disertasi, yang kelima tesis, yang keenam skripsi, laporan penelitian, koran, majalah, dan yang terakhir perpustakaan konvensional. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih.